We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Get it now! Halo, selamat malam sahabat Mirai Asset. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat partisipasi teman-teman Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship kami pada program Hot Championship Season 6. Saya ingin mengucapkan dan menginformasikan bahwa Hot Championship Season 6 memiliki total hadiah 1 miliar rupiah dan sahabat Mirai Asset juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan hadiah pada akhir kompetisi. Dan program Hot Championship Season 6 ini juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia, official media partner kami Berita Satu dan Urbanesia, serta disponsori oleh Samsung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael David, selaku host dan perwakilan tim marketing Mirai Asset Sekuritas Indonesia, dan telah hadir juga bersama kita Ibu Marta Kristina, selaku moderator dan perwakilan dari tim Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar Bu Marta? Halo Michael, selamat malam. Selamat malam. Wah, aktif nih tiga sesi ya. Udah makan malam, Bu? Sudah Michael. Tapi mau dikirimin juga boleh. Wah, Loh, salah. nanti di GoFood ya. Oke. Ini telah hadir juga nih sama kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh partisipan sahabat Mirai Asset nih. Ada Om Ben selaku moderator, maksudnya sebagai mentor ya.
yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk hari ini. Halo Om Ben. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Wah, seger nih Om Ben ya, malam-malam nih ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu seperti biasa disclaimer untuk program edukasi hari ini. Semua mentor dalam program edukasi HOTS Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang HOTS Championship Season sebelumnya dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirae Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirae Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi para peserta. Peserta diharapkan untuk mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi ini dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan. Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Saya akan bacakan juga rundown pada hari ini. Kita akan buka langsung pemaparan analisa fundamental oleh Ibu Marta Christina dan akan langsung dilanjutkan dengan materi oleh Om Ben. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A. Jadi para peserta yang ingin bertanya terhadap Om Ben ataupun Bu Marta bisa langsung di kolom Q&A ya. Pada setiap pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator dan akan langsung dibahas oleh mentor dan moderator. Sekian penjelasan dari saya. Langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Marta dan Om Ben. Saya persilakan dan buat teman-teman yang berpartisipasi malam ini, berani trading dan semangat terus. Terima kasih Michael untuk openingnya yang sangat-sangat luar biasa. Michael, baik kita akan langsung masuk ke materi dan selamat malam juga untuk sahabat Mirae Asset semua. Semoga sahabat Mirae Asset sudah makan semuanya. Dan Om Ben saya izin untuk share materi saya dulu sebentar ya sahabat Mirae Asset. Jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang corporate action dan hari ini kita akan membahas dari saya itu adalah ini dia materinya. Dan mungkin untuk sahabat Mirae Asset yang sudah malang melintang di pasar modal, mungkin ini materi yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat dangkal gitu ya. Tapi semoga untuk sahabat Mirae Asset yang baru ini bisa membantu. Baik, ini materinya tentang stock split, stock reverse, dan juga shares buyback. Ini menyambung aksi korporasi yang kita bahas minggu lalu, yaitu cash dividend, stock dividend. Nah, sahabat Mirae Asset mungkin yang udah lama di pasar modal atau mungkin sudah pernah dengar istilah stock split. Jadi stock split itu apa sih? Gampangnya judulnya aja split berarti artinya pemecahan. Jadi sahamnya dipecah. Yang dipecah tuh apanya? Nominalnya. Jadi kalau di laporan keuangan ya, kalau di bagian ekuitas, laporan neraca tuh di bagian ekuitas tuh ada kan jumlah saham dengan nominal. Biasanya tuh yang paling sering Rp100. Nah, jadi kalau stock split yang dipecah tuh nilai nominalnya. Jadi kalau dari 100 dipecah jadi 10. Misalnya split 10 berarti yang tadinya nominalnya Rp100 jadi Rp10. Nah, tujuannya apa stock split itu? Tujuannya adalah ingin menaikkan jumlah saham beredar. Jadi kan sahamnya semakin banyak. Jadi jumlah sahamnya, misalnya nih 1 juta saham,
nominalnya 100. Nah, sekarang mau dipecah nih jadi Rp10. Nah, yang tadinya 1 juta jadi 10 juta. Jadi tidak meningkatkan modal perusahaan, tapi jumlah saham beredarnya meningkat gitu. Apa aja yang perlu sahabat Miraset ketahui pada saat stock split? Yang pertama, itu tentu adalah rasionya. Jadi nanti pada saat stock split itu akan disampaikan rasio saham lama dibanding saham baru. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian kita juga perlu lihat cum date dan juga ex date. Cum date itu adalah tanggal terakhir perdagangan dengan nominal lama. Jadi istilahnya 1 hari sebelum split. Nah, besok ketika ex date itu nominalnya sudah baru. Jadi kalau misalnya di tanggal cum date itu misalnya harganya 5.000, stock splitnya 1:5. Nah, besok di ex date itu harganya jadi 1.000 seperti itu. Jadi itu bukan penurunan harga. Jadi yang tadinya sahamnya 1 jadi 5, tapi yang tadinya harganya 5.000 jadi 1.000 seperti itu. Jadi tidak ada perubahan kekayaan. Nah, pengaruh stock split ke harga saham itu apa? Yang jelas adalah likuiditasnya naik. Kenapa? Karena tadi makin banyak jumlah saham yang beredar, otomatis perdagangannya itu akan semakin ramai. Karena memang tujuannya itu supaya likuiditas perdagangannya menjadi meningkat. Nah, kenapa? Dan karena harganya jadinya tadinya misalnya 5.000 jadi 1.000, kan harganya jadi semakin terjangkau, jadi perdagangannya menjadi semakin ramai. Nah, dari sisi kapitalisasi pasar sendiri atau market cap, itu sebenarnya nilainya tetap. Kenapa? Karena kan nanti market cap kan harga saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. Nah, itu tidak ada perubahan begitu. Tapi memang stock split itu kita bisa bilang adalah good news buat perusahaan. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang stock split itu selain likuiditasnya naik, harganya juga bergerak menjadi atraktif. Jadinya bisa bergerak naik seperti itu. Nah, ini sahabat Miraset contoh yang stock split yang baru-baru ini. Nanti sahabat Miraset kalau yang pengguna HOTS di PC itu bisa cek di menu nomor 0935, itu ada stock split. Nah, ini contohnya. Yang terakhir adalah saham SCMA atau Surya Citra Media, stock splitnya 1:5. Nah, ini cum date ini berarti adalah tanggal terakhir dengan perdagangan lama. Ini adalah ex date, tanggal terakhir dengan perdagangan baru, seperti itu. Jadi kalau misalnya SCMA harganya 2.000, lalu stock split 1:5, berarti yang punya 1 lot jadi punya 5 lot, yang 2.000 jadi punya 400, begitu ya. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya dari sisi yang kita cuman jumlah sahamnya nambah tapi harganya turun, begitu. Dan ini yang kalau tadi stock split itu cukup banyak contohnya. Nah, kalau stock reverse itu kebalikannya stock split. Ini adalah menggabungkan nilai nominal saham. Tujuannya menurunkan jumlah saham beredar. Kalau menurut saya sendiri, stock reverse itu adalah cara terakhir perusahaan untuk menaikkan harga saham. Jadi stock reverse itu sebenarnya bukan berita baik ya, sahabat Miraset. Jadi istilahnya kalau perusahaan udah desperate, harganya mau naik, tapi nggak naik-naik, ya udah di reverse aja gitu ya. Nah, padahal stock reverse sendiri itu punya konotasi yang kurang baik. Kenapa? Karena stock reverse itu istilahnya gampangnya, misalnya jumlah saham perusahaan itu terlalu banyak, tapi harganya nggak naik-naik, ya udah sama perusahaan di reverse, diturunkan jumlah saham beredarnya, jadi yang misalnya nominalnya 100 digabung jadi 1.000 gitu ya, jadi 10:1. Nah, seperti itu. Jadi yang dari 100 tadi jadi 1.000, jadi kan harganya otomatis naik, tapi jumlah sahamnya itu jadi turun. Tapi balik lagi, kalau nanti dikaliin ya nggak berubah, modalnya sendiri itu tidak ada perubahan. Yang perlu diperhatikan sama rasionya, cum date sama ex date-nya. Nah, dari stock reverse sendiri pengaruhnya itu tadi likuiditasnya jadinya turun. Otomatis karena yang mungkin tadinya di luar sana sahamnya ada 10 miliar, terus berubah 10:1 jadi tinggal 1 miliar, ya otomatis kan likuiditasnya turun. Kemudian kapitalisasinya sendiri nggak berubah. Nah, ini contohnya stock reverse. Jadi kalau stock reverse sendiri nggak terlalu banyak ya, jarang perusahaan yang mau stock reverse karena memang balik lagi tadi konotasinya nggak terlalu bagus gitu. Nah, ini rasionya contohnya seperti ini, 3:2, 10:1 seperti itu. Jadi pasti yang old ini akan lebih banyak daripada yang new. Kebalikannya tadi kalau stock split kan old-nya yang lebih sedikit, new-nya yang lebih banyak. Kalau stock reverse sendiri menunya ada di 0936. Satu lagi sahabat Miraset namanya shares buyback. Nah, kalau ini berita bagus nih. Kenapa? Karena shares buyback itu tujuannya adalah
memang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menaikkan harga. Sebenarnya tujuannya menstabilkan harga, tapi ya kita sama-sama tahu lah tujuannya sebenarnya untuk menaikkan harga gitu. Kenapa sih harganya bisa naik kalau ada buyback? Nah, secara logika, kalau misalnya perusahaan melakukan buyback, itu kan jumlah saham beredarnya berkurang. Nah, kalau jumlah saham beredarnya berkurang, otomatis EPS-nya jadinya naik, laba per sahamnya tuh naik, makanya harganya jadi naik. Apa aja? Nah, ini ya yang pengaruhnya. Jadi shares buyback itu pengaruhnya ke harga saham tadi. Harganya jadi naik. Kenapa? Karena jumlah sahamnya berkurang, EPS-nya naik, makanya harganya naik. Dan juga shares buyback itu juga tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga. Jadi perusahaan yang melakukan buyback itu sebenarnya kita bisa bilang bahwa mereka punya cash yang cukup. Ingat loh bahwa untuk beli saham di pasar itu kan pasti pakai cash. Jadi kalau perusahaan cash-nya sedikit itu nggak akan melakukan shares buyback. Jadi ini memang harus yang punya cash-nya besar dan juga memang perusahaan kita bisa katakan bahwa indikasinya perusahaan itu percaya bahwa harga saham saat ini terlalu murah gitu. Jadi memang perusahaan melakukan buyback supaya harganya naik begitu. Yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah alokasi dananya ya pasti karena setiap shares buyback itu ada berapa sih yang perusahaan sisihkan gitu dan berapa jumlah yang akan dibeli seperti itu dan dalam periode tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan alokasi dana dan periodenya. Sip, materinya sampai di situ aja. Sahabat Mireset, nanti kita lanjut lagi untuk corporate action berikutnya di minggu depan. Nah, saat ini kita akan langsung ke materinya Om Ben. Om Ben, sudah siap? Halo, iya. Ya, silakan Om Sudah Ben. siap. Oke ya, saya izin share screen ya Bu Marta ya. Ya, siap. Oke, sebentar. Oke teman-teman, kita akan menyambung ya. Kita akan menyambung materi kita pada malam hari ini ya. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah keluar semua ya teman-teman ya di layar ya. Oke. Sudah Om Ben. Ya, kita akan hari ini saya akan membahas part 2 ya, part 2 dari pertemuan kita yang kedua ini dari mentorship saya yang di season 6 ini ya. Saya akan membahas soal foreign flow ya, foreign flow analysis ya. Jadi ini mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengerti, tapi saya lebih berfokus kepada general ya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari, saya akan menjelaskan sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa paham ya, seperti itu. Nah, saya bilang kasih judul ya How to Follow the Big Fish ya, karena kita ngerti bahwa IHSG kita ini sebenarnya dikuasai oleh asing ya, oleh foreign ya, oleh foreign. Nah, langsung aja ya. Siapakah asing itu ya? Di sini saya jelaskan, perlu dipahami bahwa asing adalah investor asing dan bukan hanya sekedar broker asing saja ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah tipe investornya dan bukan brokernya. Jadi teman-teman mesti ketahui ya teman-teman bahwa di dalam IHSG kita ini ada yang namanya asing, ada yang namanya lokal ya, ada yang namanya domestik seperti itu ya. Dan investor asing ini dia memakai broker kebanyakan broker-broker yang ada atau yang berasal dari luar negeri ya, seperti Credit Suisse, seperti CIMB ya, seperti Citigroup dan lain sebagainya ya. Nah, tapi yang teman-teman mesti ketahui adalah bagaimana sih bisa terjadi adanya pembagian antara asing dan domestik ya. Ini mungkin sedikit intermezzo aja. Teman-teman mesti ketahui kalau teman-teman bikin misalnya ya buka sekuritas di Mirai ya, di Mirai Aset ini ya, teman-teman pasti harus melampirkan KTP ya, foto KTP ya, identitasnya KTP. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya saudara yang ada di luar negeri ya, teman-teman punya saudara yang tinggal di Singapura misalnya seperti itu ya, memiliki paspor Singapura ya, seperti itu. Jadi dia warga Singapura, orang Indonesia yang sudah menjadi warga Singapura. Kemudian membuka akun di Mirai Aset. Maka yang disetor adalah bukan KTP tentu saja ya, ID-nya adalah ID pasportnya ya, untuk internasional pemakai paspor. Ya, ketika dia buka Mirai Aset di Indonesia ya, di Jakarta seperti itu, maka ketika saudara teman-teman yang ada di Singapura itu bertransaksi, maka itu akan dianggap sebagai asing ya. Karena apa? Karena dia bukan warga negara Indonesia. Jadi untuk mendapatkan untuk membuka sekuritas tertentu ya dengan label asing itu sebenarnya sangat mudah sekali. Caranya bagaimana? Tinggal kalau ada saudara atau teman yang ada di luar negeri suruh buka aja. Ketika dia beli, maka akan muncul foreign ya, akan muncul asing. Tapi
Di sini yang saya maksud asing adalah itu adalah investor asing, bukan retail asing ya. Tadi kalau yang saya ceritakan tadi adalah retail asing ya. Jadi atau yang biasanya kita bercanda itu namanya aseng, asyong dan lain sebagainya ya. Itu bukan asing yang sebenarnya. Yang saya maksud di sini adalah investor asing atau memang ada dana besar ya, ada seperti institusi atau dan lain sebagainya yang memang menginvestasikan sejumlah besar dananya di bursa saham kita ya, membeli saham-saham asing ya, seperti itu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah hal tersebut ya. Jadi bukan cuman wah ada asing beli nih ya, tapi nggak cuman itu, tapi ini benar-benar investor asing yang memang menanamkan modalnya secara masif dan besar di bursa saham Indonesia ya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di sini saya kasih screenshot nih ya. Ini ada contoh saham PTBA ya. Ini sebagai contoh aja ya. PTBA ini di sini ya, teman-teman ini bisa pakai menu 001 ya, stock price ya di Mirai seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat ya di dan historicalnya ya, dan historical atau dan transaction yang dan ini ya, salah satu itu bahwa ada buyer dan seller ya. Nah, ini yang saya maksud. Di mana ada buyer nih, buyernya adalah YB ya, ada YB, PD, XL, KL dan kawan-kawan ya. Sorry, KK dan kawan-kawan ya. Itu domestik ya, D. Jadi ini adalah orang-orang yang memiliki akun tapi dengan ID Indonesia. Nah, kebalikannya yang di sebelah sellernya adalah BK ya, broker BK, dan mereka memakai label foreign ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini ada foreign, ada domestik. Jadi teman-teman mesti ketahui cara lihatnya paling gampang. Teman-teman buka di Sekuritas Mirai ya, aplikasi HOTS ya, HOTS Mobile atau HOTS yang versi desktop ya. Teman-teman bisa lihat di menu ini ya, stock price ya, seperti itu ya, paling gampang di stock price. Nah, oke, saya lanjut lagi ya. Nah, permasalahannya yang kita mesti ketahui teman-teman, tidak semua saham ini dibandarin oleh asing ya. Jadi di bursa kita ini ya, ini sedikit tentang bandarmologi ya. Sedikit basic bandarmologi bahwa tidak semua dibandarin asing ya. Nah, kita dapat melihat seberapa besar partisipasi asing dari sebuah saham. Jadi teman-teman mesti ngerti, bandar itu punya kafling ya, punya wewenang atau punya lahan ya. Kalau ngomong kita lahan ya, yang paling gampang lah ya. Mereka punya lahannya masing-masing. Dan bandar ini tidak akan bermain di lahan orang lain ya. Kalau dia memang masuk di saham tertentu ya, misalnya asing masuk di saham tertentu, asing tidak akan mengganggu pergerakan bandar lokal di saham yang dibandarin oleh lokal. Ya, kita harus mengerti itu. Jadi mereka punya etika seperti itu. Kalau memang mereka mau masuk ke saham yang dibandarin lokal ya, asing di sana hanya sebagai penumpang. Artinya asing tidak mendominasi pergerakannya atau tidak bisa mengarahkan pergerakan dari saham tersebut. Karena apa? Karena bandarnya bukan asing, seperti itu ya. Sama, kalau ada saham yang dibandarin asing ya, lokal mau nge-push harga, mau beli sebanyak apapun juga, kalau asing tidak mau menaikkan harga atau dia memagarin harganya di harga tertentu, ya nggak bisa naik. Karena kita ngerti bandar adalah sopir dari sebuah saham. Sesimpel itu aja ya. Jadi kita harus lihat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara melihatnya dengan cara gampang sekali ya. Ini teman-teman bisa buka web KSEI ya. Ini bisa lihat ya webnya ya, seperti itu. Web KSEI ya. Teman-teman bisa lihat di mana ya, di bagian saham, dan kemudian di share-nya ini ya. Ada local percentage, ada foreign percentage ya, yang bawah ini ya. Ini contohnya adalah BBRI ya. Saham BRI. Saham BRI ini bandarnya asing. Kenapa saya bilang bandarnya asing? Karena teman-teman bisa lihat yang ada di kotak ini. Ya, asing memegang 35,19% dari total saham yang beredar di masyarakat. Ya, seperti itu. Lokalnya hanya 7%. Artinya saham yang berada di masyarakat ini ya mayoritas dikuasai oleh asing. Kalau teman-teman mesti ngerti ya, kenapa saya bisa bilang asing bandarnya? Karena persentasenya dikuasai oleh asing. Ya, mereka megang 35% nih. Artinya apa? Artinya mereka bebas menggerakkan saham BBR ini mau kemana sesuai dengan kehendak mereka. Ya. Nah, kalau lokal ada yang mau, misalnya ya teman-teman mikir, waduh, ini ada seseorang atau institusi yang punya dana besar sampai 10 miliar lebih, 10 triliun atau berapapun juga. Mau mencoba masuk ke BBRI, mau menggerakkan, itu nggak bisa. Karena apa? Persentasenya asing terlalu besar di sana. Dominasinya terlalu besar, gitu loh. Jadi 35/7 itu sangat jauh sekali, itu 1/5. Ya. Jadi asing ini masih kalau gampangannya dia menggurita di saham BBRI.
Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau main di saham BBRI, simpel, teman-teman bisa memakai analisa foreign flow karena bandarnya bandar asing ya, seperti itu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman ketahui. Nah, saya akan coba buka di ini di webnya KSEI ya, sebentar. Oke, saya coba copy pastekan ke ini ya, ke bagian chatting ya teman-teman. Kalau memang ada yang berminat ya, daripada cari-cari susah, saya akan copy paste di sini ya. Oke ya, teman-teman bisa pakai ya, seperti itu ya. Nah, saya akan contoh lihatkan ya, ada saham-saham yang memang dibandarin oleh lokal. Contohnya adalah Wika. Saya akan buka saham Wika. Nah, jelas ya teman-teman bisa lihat di dalam layar, lokal percentage-nya Wika ini 28% lokal. Asing cuma 6%. Jadi kalau teman-teman lihat, waduh ada asing nih, mau lagi ngeborong Wika, ya mereka simpel jadi penumpang di dalam saham Wika. Memang mungkin bisa mempengaruhi sedikit harganya, tapi tetap bandarnya bandar lokal. Jadi saham-saham konstruksi itu bandarnya lokal. Teman-teman bisa cek sendiri ya, Oke, itu sekilas antara bagaimana membedakan lokal dengan asing ya. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Nanti kalau ada itu silakan nanya di pertanyaan aja. Oke, saya kembali ke slide ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman mesti mengetahui bahwa foreign flow itu ya, ini sedikit bandarmologi juga nih sebenarnya nih. Siklus dari foreign flow atau bandarmologi itu ada berbagai macam ya. Yang pertama akumulasi atau aksi mengumpulkan barang ya. Yang kedua distribusi, aksi jual atau taking profit. Yang ketiga ada markup, harganya dinaikkan, dan yang keempat markdown, harga diturunkan. Ya, itu basic dari siklusnya. Ya, siklus pergerakan bandar seperti itu. Ada akumulasi, distribusi, markup dan markdown. Nah, masalahnya seperti ini. Masalahnya sekarang terkadang ya, bandar itu mengumpulkan barang ya. Ada juga yang markup dengan akumulasi. Ya, jadi harganya dinaikkan tapi dikumpulin. Caranya gampang, bandarnya HK terus. Ya, HK. Mereka harganya dinaikkan dan mengumpulkan barang. Contohnya bagaimana? Teman-teman bisa cek chartnya BBRI ya. BBRI ketika dari 3.500 naik ke 4.000-an. Itu markup with accumulation. Ya, nanti teman-teman bisa cek aja chartnya. Mereka ngumpulin barang tapi harganya dinaikkan. Ya, dinaikkan. Nah, ada juga markup with distribution. Ya, harga dinaikkan tapi mereka jualan bertahap. Ya, harganya naik tapi mereka buang barang secara bertahap. Ya, seperti itu. Ada juga markdown with accumulation. Ya, harganya dibanting tapi bandar beli. Contohnya adalah BBRI di akhir-akhir ini. Ya, harganya merah ya, tapi asingnya pelan-pelan ngumpulin. Itu markdown with accumulation. Yang paling parah adalah markdown with distribution. Contohnya apa? Teman-teman bisa lihat kasus di Unilever. Dari 8.000 sampai 4.000. Itu bandarnya jualan, harga dibanting. Karena mereka simpel mau taking profit aja, dia nggak mau ngejagain harganya. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah siklusnya. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini adalah siklus yang wajar sekali. Yang kita cari sebenarnya adalah yang paling enak itu markup with accumulation. Tapi kalau teman-teman mau dapat harga murah, harga diskon, ya, yang kita cari adalah markdown with accumulation. Bandarnya nurunkan harga, tapi ngumpulkan. Itu berarti adalah peluang kita untuk mencari harga diskonan, seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar foreign flow ya, seperti itu. Kita ngerti contoh ya, paling gampang BBRI tadi. BBRI jelas, BBRI itu bandarnya asing. Ketika BBRI diturunkan harganya, teman-teman lihat, asing ngapain sih? Oh, asing jualan, oh asing beli ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya lihat pakai itu ya, sekuritas MIRE ya nanti ya pada akhir sesi. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, penting untuk diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti pergerakan asing ya. Yang pertama adalah seberapa besar mereka konsisten ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa besar nominalnya. Nominal mereka beli atau nominal mereka jual. Dan yang ketiga, bagaimana pergerakan harganya. Ini yang kita harus perhatikan. Ya, misalnya kita melihat ya ada sebuah saham yang sedang dibanting. Ya, seperti Unilever.
kita harus ngerti. Nah, oke lah, saya langsung buka di Mirai aja supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Sebentar saya pindah ke Mirai saya. Oke, sudah kelihatan ya, ini Mirai. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Pakai menu 014 ya, foreign transaction ya. Ini foreign transaction 0141, sorry, 0141 ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa pakai ini ya. Kita lihat ini ada regular ya, ada all market ya. Kalau all market ada saham nego ya, yang di sini teman-teman lihat ya, arto.ng, berarti ini transaksi nego. Kita abaikan semua transaksi nego ya, karena transaksi nego itu dilakukan dengan tujuan supaya nggak mengganggu market ya. Kita melihat yang reguler aja. Oke, dan saya biasanya buka di value-nya ya. Nah, ini di buy, ini adalah net buy-nya ya. Net buy di tanggal kemarin ya, tanggal 5 ya. Ya, di tanggal 5 ya, tanggal 5 hari Jumat. KLBF nomor 1 net buy KLBF ya. Nah, teman-teman bisa cek nih nanti KLBF tuh siapa yang bandarnya, teman-teman bisa cek sendiri ya. Kemudian ada BBCA ya, ini net buy-nya. Kemudian kalau mau lihat net sell, teman-teman simple klik yang value ini. Wah, ini ada net sell. Asing lagi jualan besar-besaran nih ya. Oke ya, jadi teman bisa lihat ya. Nah, kita akan coba lihat contoh nih ya, tadi yang saya bilang ya, seberapa mereka konsisten. Saya akan coba tarik ke belakang ya. Saya coba tarik ke belakang di sampai oke lah 1 September sampai kemarin ya. Saya akan load di sini. Nah, kita lihat BBRI ini mendapatkan perhatian yang paling gede ya. Net buy-nya paling besar nih ya. Net buy-nya paling besar 9,8 triliun ini ya. Kemudian ada yang kedua BCA, BMRI, Telkom dan UNTR ya. Kemudian KLBF dan ASI ya. Ini adalah net buy-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman mau lihat per sahamnya bagaimana, pakai menu 021 nih. Nah, ini bisa kita lihat BBRI nih. Nah, ini BBRI ya. Ini mungkin sedikit masukan untuk tim IT Mirai ya. Kalau bisa ini birunya jangan biru, diganti kuning. Saya nggak ngerti caranya, apakah bisa, saya nggak ngerti. Nanti coba mungkin kalau Bu Marta paham. Saya soalnya coba utik-utik nggak ketemu ini. Ini kenapa biru ya? Kadang-kadang biru kan di mata nggak enak ya. Mungkin bisa diganti ya, saran aja. Nah, ini teman bisa lihat ya. Ini dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 7 Februari ya. Ini saya lihat value-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih konsistensi. Tadi yang kita lihat diperhatikan ada 3 ya. Seberapa mereka konsisten mengumpulkan ya. Kita bisa cek historicalnya. Wow, ternyata ini dari ini saya kecilkan aja September aja. Nah, dari September ya, dari September ini ya, 1 September sampai sekarang, oh ini gila ini. BBRI ini akumulasinya masif ya. Kita lihat jualannya yang bawah ini yang merah-merah kecil-kecil gini, tapi belinya segini gedenya ya. Nah, grafik foreign flow-nya ini di sini, yang teman-teman biru ini ya. Nah, ini grafiknya masih nanjak terus ke atas. Ya. Jadi seberapa mereka konsisten? Sangat konsisten BBRI. Karena itu BBRI waktu dulu, mungkin teman-teman ada yang ngikutin grup PPC ya, seperti itu. Saya bilang, saya beli BBRI di 3.500. Karena apa? Saya melihat memakai analisa foreign flow. Di diskon ya sama asing ya. Asingnya gila nih, konsisten beli nih. Saya masuk ya, dan hasilnya saya bisa profit. Saya masih tahan sampai sekarang ya, seperti itu ya. Karena average saya 3.600 ya, 3.600-an. Ya, jadi ini saya memakai analisa foreign flow. Seberapa konsisten? Sangat konsisten. Seberapa besar nominalnya? Sangat besar menurut saya ya, karena kita lihat ya besar sekali ya. Tadi kita lihat di sini di foreign transaction-nya ini totalnya adalah 9,8 triliun ya, selama dari 1 September sampai sekarang. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana pergerakan harganya ya? Teman-teman bisa cek ya chartnya ya. Chartnya BBRI nanjak ya. Jadi ini layak kita pertimbangkan, kita hold ya, seperti itu ya, teman-teman. Sangat layak kita hold. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Itu kenapa saya memilih BBRI, karena ya tadi konsisten, pembeliannya besar, dan harganya waktu saya masuk itu harganya terkoreksi, masih 3.500-an ya. Seperti itu. Lalu kita contoh yang bagaimana di saham buangan UNVR. Nah, ini UNVR nih. UNVR nih ya. UNVR. UNVR dari tanggal 1 masih buangan terus. Nah, ini waktu di yang tanggal ini ya, yang ada kenceng ini tanggal berapa nih? Tanggal 7
tanggal 7 Oktober kalau nggak salah Unilever ini spike ke atas ya, ke harga 5.200-an kalau nggak salah itu. Nanti teman bisa cek. Setelah itu mereka beli sedikit dan mereka mulai buang barang. Itu yang membuat saya juga sudah melepas Unilever. Saya punya di average 4.200 ya. Ketika saya melihat asingnya mulai ngumpulin di sini ya, saya mulai ikut beli nih karena ngumpulnya cukup lumayan dan secara TA juga diskon ya. Low risk ya. Supportnya waktu itu saya di 4.000-an masuknya. Kemudian di spike ke atas ya. Saya belum jual waktu itu karena saya menganut aliran foreign flow. Ketika asingnya mulai buang secara agresif, ini agresif ya. Mulai dari sini kita lihat ini buangannya ya. Nah, di tanggal 15 ini buangannya mulai konsisten nih. Nah, di sini saya mulai lepas barang. Saya taking profit di harga 4.850 kalau nggak salah. Seperti itu saya sudah lepas dan sekarang harganya di 4.500 ya. Dan asingnya pun masih ya, ini kita lihat grafiknya terus menurun. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita perlu perhatikan ketika kita memakai analisa foreign flow ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah ini teman-teman ya. Saya akan kembali ke slide. Foreign flow akan lebih powerful jika dikombinasikan dengan analisa teknikal. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin ada sebagian orang atau ada orang lain yang hanya memakai foreign flow aja dan tidak memakai TA. Seperti itu ya. Tapi saya mengkombinasikan. Karena apa? Karena sesimpel seperti ini. Saya memakai analisa teknikal ini sebagai apa ya? Roadmap saya ya, sebagai map saya bagaimana saya ngerti oh ini saya mau bergerak kemana, mau bergerak ke atas atau mau bergerak ke bawah. Jadi ini benar-benar map yang saya pegang ya teman-teman. Ini roadmap yang saya pegang supaya apa tujuannya? Kalau misalnya kita pakai foreign flow aja, asingnya beli nih, beli terus, kemudian harga di markdown. Ya, di markdown tapi asingnya ngumpulin terus. Jujur ya, saya sadar bahwa modal saya tidak terlalu besar seperti itu. Karena itu saya lebih berhati-hati soal money management. Artinya apa? Kalau saya melihat ikan besarnya ini, big fish ini sedang nyelam ke bawah, ke palung seperti itu. Kalau saya nggak kuat, saya akan lepas. Karena apa? Resikonya, saya membatasi resikonya. Makanya saya pakai TA. Dengan TA saya bisa mengerti support dan resist seperti itu ya. Wah ini jebol support nih saham ini. Sudah sideways panjang di akum tapi jebol support tiba-tiba. Maka saya akan buang. Nanti ketika di bawah ya dia menguji support atau ada reversal, saya bisa buyback. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya sadar saya tidak mempunyai napas yang cukup panjang untuk ngehold dengan risk yang sangat besar ya. Seperti itu ya. Misalnya saya udah masuk nih. Contoh aja. Misal BBRI waktu itu saya memang rencana beli di 3.500 sampai 3.300 waktu itu. Tiba-tiba misal ya asingnya buat nyelem sampai ke 3.000. Tentu saja saya akan cut loss karena mungkin saya sudah risknya udah nggak kuat. Nanti saya akan nungguin di bawah untuk buyback. Tujuannya apa? Saya mengutamakan resiko saya di atas segalanya. Mau asingnya ngumpulin terus saya nggak peduli. Karena apa? Saya nggak pernah ngerti asing tuh ngumpulin berapa banyak dan berapa persen duit yang telah mereka masukin di saham BBRI. Kita ngerti asing duitnya nggak terbatas kan, rasanya seperti yang kemarin beli BBRI dibeli terus, kayak duit itu kayak mereka bakar duit terus gitu ya. Nah saya sadar itu, karena saya tidak memiliki nafas yang panjang seperti asing, maka saya mengerti membatasi risiko dengan TA ya. Jadi buat saya pribadi foreign flow akan sangat powerful sekali ketika saya combine dengan analisa teknikal. Jadi ini opinion saya. Nanti teman-teman bisa coba ya, bisa mencoba untuk berimprovisasi ya seperti itu, improve sesuai dengan pengalaman teman-teman, bisa dipraktekkan sesuai, bisa enggak ya, semua tergantung masing-masing kita. Saya selalu bilang analisa enggak ada yang paling benar, enggak ada yang salah. Yang ada adalah jika analisa itu cocok buat teman-teman dan menghasilkan profit yang konsisten, itu sudah paling benar. Ya, mau buat orang lain salah, tapi kalau teman-teman pakai itu dan teman-teman profit konsisten, ya udah pakai itu aja. Enggak usah dengerin orang lain. Karena simple kita di market mencari profit. Oke, sekian dari saya hari ini. Saya kembalikan Bu Marta. Semoga berguna buat teman-teman. Silakan ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih Om Ben untuk materinya. Nah, Om Ben untuk pertanyaan yang pertama, Om Ben berarti kalau misalnya sahamnya bukan didominasi oleh asing, jadi kayak tadi contoh Om Ben yang sempat sampaikan misalnya Wika ya, berarti kan itu broker lokal bandarnya. Nah, kalau itu analisa foreign flow-nya berarti kita nggak bisa pakai ya? Iya, kalau bandarnya bandar lokal, maka kita nggak bisa pakai analisa foreign flow. Mungkin kita bisa memakai yang namanya bandarmologi ya. Siapa yang beli, siapa yang jual. Tapi kita ngerti bandarmologi nggak sesimpel, oh ini broker ini beli, broker ini jual. Nggak sesimpel itu ya. Tapi
kalau kita ngikutin asing ya harus di saham-saham yang dibandarin asing karena namanya aja foreign flow ya seperti itu. Kalau memang bandarnya bukan asing ya susah ya kita untuk mengikutinya. Seperti itu Bu Marta. Oke, baik, siap. Nah, Om Ben, ini ada beberapa pertanyaan. Om Ben, saya coba bacakan. Nah, ini ada beberapa yang pakai saham, ada sebut saham, tapi mungkin saya nggak usah sebut ya sahamnya. Jadi Om Ben, ini ada katanya gini, ada satu saham yang 2 bulan pertama itu diakumulasi asing, tapi beberapa waktu terakhir ini foreign flow-nya itu lebih sering minus. Nah, kalau seperti ini, apakah ini strategi markdown atau memang ada guyuran dari investor lamanya? Nah, teman-teman mesti ngerti, markdown itu kalau nggak disertai akumulasi, itu adalah taking profit. Ya, kan di sini kan saya baca pertanyaan juga ya. Ini di foreign flow-nya minus, artinya ada distribusi kan. Jadi ini markdown dengan distribusi. Kalau jelas sekali markdown dengan distribusi dan itu dilakukan dari awal IPO seperti itu, ya itu sesimpel mereka mau buang barang. Ya, jadi hati-hati. Kan ini saham 2 bulan pertama diakumulasi oleh asing, tapi waktu terakhir foreign flow-nya minus. Berarti bisa aja seperti ini. Karena ini saya mengerti ini sahamnya kan saham yang baru listing ya. Dan saya juga menganalisa saham ini. Saham ini lebih ke arah jebakan menurut saya. Karena apa? Karena kita ngerti pada waktu pendistribusian ke dalam market saham ini adalah saham yang memang banyak diberikan kepada pihak asing pada saat IPO-nya. Ya. Dan teman-teman mesti ngerti, kalau 2 bulan pertama diakumulasi terus itu ya enggak juga. Karena kalau teman-teman buka ya, nanti silakan teman-teman buka sendiri aja. Karena saya enggak boleh nyebut sahamnya ya. Teman-teman buka sendiri aja. Awalnya asing buangan. Yang ngebuang siapa? Yang ngebuang adalah asing pada waktu arah terakhir, kemudian diguyur habis-habisan. Yang ngeguyur adalah sekuritas asing, broker asing. Dan guyurnya sangat masif sekali gitu loh. Nah, dari situ kemudian diakumulasi balik kan. Diakumulasi balik sempat naik tapi drop lagi. Ya. Jadi menurut saya kalau kita ngomong soal cuman foreign flow aja, kalau terakhir ini adalah markdown dengan distribusi, ya itu bukan hanya strategi markdown, tapi itu adalah guyuran. Sesimpel mereka mau taking profit. Dan kembali lagi ya, foreign flow dikombinasi, bandar mulut dikombinasi dengan TA itu sangat powerful. Teman-teman bisa buka chartnya, saham ini sudah jebol daripada support yang terakhir. Artinya apa? Artinya sesimpel kalau teman-teman memang nggak kuat dengan resikonya ya keluar aja. Saya nggak ngerti apakah saham ini akan kembali lagi, tapi sesimpel saya lihat TA-nya. TA-nya ini benar-benar jebol dari support. Maka saya harus keluar. Dan saya juga bilang ke teman-teman PPC juga, hati-hati saham ini jebol dari support. Terlepas nanti asingnya mau akumulasi balik itu beda urusan lagi. Yang penting ketika jebol dari support kita keluar. Nanti kalau memang ada akumulasi lagi kita lihat TA-nya dulu. Oh, TA-nya nih bagus nih sudah melandai di support ya. Dia membentuk support baru seperti itu ya. Tidak membentuk lower low lagi. Nah, teman-teman bisa melakukan spekulasi buy dengan stop loss di mana? Di lower low-nya. Di low terakhirnya. Tujuannya apa? Kita membatasi resiko. Karena kita simpel nggak ngerti ini strateginya bagaimana. Ini saham yang baru. Ya kan? Dan saham ini juga nggak ngerti bagaimana strateginya, karena ini cukup complicated ya, saya bilangnya saham ini ya. Ini saham yang cukup sulit dianalisa secara normal, tapi saya melihat dengan gelagatnya adalah ini saham sedang melakukan pendistribusian barang kepada retail-retail yang simpel nggak tahu apa-apa. Ya, jadi hati-hati dengan saham tersebut. Oke? Nah, Om Ben, berarti kalau misalnya kita ngomongin investor asing, kalau tadi ya contohnya misalnya IPO, kemudian beberapa hari lah ya, ini kan nggak terlalu lama nih periodenya, beberapa hari, beberapa minggu kemudian dijual, berarti sebenarnya investor asing tuh nggak semuanya melakukan pembelian tuh untuk jangka panjang ya gitu? Iya, sesimpel itu. Karena gini, ini kan apalagi saham yang baru listing ya, kita nggak ngerti mereka itu dapat harga berapa. Karena teman-teman mesti tahu ya, kalau teman-teman ada IPO, itu ada yang namanya nominal price atau harga modalnya. Bisa aja mereka dapat harga modal. Teman-teman bisa buka lah pakai RTI seperti itu, buka di bagian profile, itu ada listing price sama nominal. Nominal itu harga modal. Ya kan? Ada saham yang listing di harga 100 modalnya cuma 20. Makanya saham tersebut bisa longsor mendadak. Teman-teman mesti mikir, loh saham ini ada satu saham ya yang kemarin menggegerkan bursa, semua dapat 100%, seperti itu. Kalau teman-teman cek, itu nominal cuma 50. Teman-teman bertanya-tanya dong, wah bandarnya nggak profit dong, cut loss. Siapa bilang bandarnya modalnya 50? Listingnya di harga 100. Open langsung ARB, sekarang harga 70-an. Mereka masih profit. Nah, ini yang kadang
kita sebagai retail ini harus teredukasi dengan baik supaya nggak kejebak ke dalam ke dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sudah profit teman-teman karena mereka modal di 50 ya. Jadi seperti itu Marta. Oke, baik, siap. Terima kasih Om Ben. Om Ben, ini ada pertanyaan juga. Katanya kalau misalnya nih ya suatu saham, kan kita ada banyak indeks ya. Nah, jadi ini salah satu contoh indeks asing. Jadi satu saham keluar dari suatu indeks tapi sangat masif distribusi tapi harganya naik. Nah, kalau kayak gitu tuh analisanya gimana ya Om Ben? Nah, Wajar nggak sih? saham tersebut kalian cek dulu. Partisipasi asing di saham itu berapa persen? Misal asingnya banyak di situ, ya, distribusi masif tapi harganya naik, ya itu berarti salah satu contoh markup dengan distribusi. Mereka buang barang tapi naikin harga. Bagaimana caranya? Gampang. Mereka pasang di bid. Artinya apa? Artinya mereka mungkin membuat sebuah kondisi di mana retail jadi FOMO. Misal ada berita-berita soal yang baik-baik ya, laporan keuangan atau apa, isu apa. Mereka pertama mungkin HK dulu, kemudian mereka ganjel di bid. Tujuannya apa? Menciptakan bahwa wah ini saham ini bagus. Nah, ketika retail masuk, lokal masuk, mereka nyicil buang bertahap. Sampai kapan? Sampai mereka merasa cukup, kemudian dihancurkan harganya. Ya, jadi itu adalah salah satu strateginya. Jadi di markup, tapi mereka buang barang supaya mereka bisa jualan di harga atas, ya. Seperti itu. Oke, baik. Om Ben, kita ke pertanyaan berikutnya ya Om Ben. Nah, bagaimana cara membedakan suatu saham itu ada di fase yang mana? Maksudnya apakah semua saham tuh punya fase yang sama? Jadi mungkin secara spesifik yang ini, gimana caranya suatu saham itu kita tahu bahwa ini memang sedang markup dengan akumulasi gitu. Ya, kalau dengan markup akumulasi kan ini udah kejadian ya, teman-teman bisa buka BBRI aja. Ya, ini kan udah kejadian nih. Jadi ini kan yang baik-baik nih ceritanya. Saya ngomong sahamnya aja BBRI ya. Teman-teman bisa lihat BBRI yang tadi teman-teman bisa cek dari chartnya yang ada dan dari toolsnya dari Sekuritas HOTS ya. Tadi itu markup dengan akumulasi karena apa? Asing beli terus. Mungkin awalnya dibuat sideways sahamnya atau diturunin. BBRI ya, saya masih ingat ketika muncul right issue itu sempat dari 3.800 turun ke 3.500. Ketika turun yang aneh adalah asingnya beli. Itu markdown dengan akumulasi. Itu yang membuat saya berani nada BBRI di harga 3.500. Karena saya pakai foreign flow analisanya ya untuk BBRI dan saya melihat support dan resist. Saya melihat memang ada support kuat di 3.500-an ya. Kemudian saya membuat trading plan. Saya mengukur batasnya dan saya waktu itu mengukur batas sampai 3.300 ya. Saya siap membuat antri beli piramida di sana. Jadi semakin dibanting saya semakin suka karena masih area buy saya, nggak ada kepanikan dari saya seperti itu. Jadi ketika bandarnya turun harganya tapi bandarnya beli dan memang itu disupport kuat, itu adalah chance kita sebagai retail untuk ikut jadi penumpang, bukan untuk panik. Kenapa kita sering panik? Karena kita nggak ngerti prinsipnya ini, kita nggak ngerti foreign flow-nya. Waktu harganya masih 4.000, kita berlomba-lomba beli BBRI misal seperti itu. Padahal posisinya itu sudah nggak enak BBRI karena ada red issue juga. Tentu saja red issue itu mempengaruhi gejolak harga ya. Nah saya waktu itu kenapa juga memutuskan nggak beli BBRI dulu? Karena saya mau menunggu red issue-nya. Dan ternyata analisa saya benar seperti itu ya. Setelah red issue malah harganya di markdown. Nah ketika di markdown itu saya memutuskan beli. Jadi itu adalah fase di mana kita masuk. Nah kemudian setelah di markdown, tentu saja bandar nggak mau kehilangan barang di harga bawah. Ceritanya seperti itu. Karena kalau diturunin terus, tapi mereka akum, mungkin retail bisa ngerti, oh ini lagi dikumpulin nih. Gitu kan. Yang dilakukan adalah mereka tiba-tiba kalau teman-teman cek dari chartnya BBRI tiba-tiba langsung naik kencang. Nah ketika naik kencang mereka akumulasi lagi. Itu menyebabkan retail yang mungkin berpikir sell on strength atau cut loss atau apa. Waduh ini mumpung naik aku jualan. Nah ketika retail buang barang, makanya saya bilang tadi, asing itu duitnya nggak habis-habis di BBRI. Karena sepertinya mereka bakar duit. Tadi chartnya ya kelihatan ya, dalam beberapa bulan 9,8 triliun. Duitnya digelontorin di sana semua. Mereka menada semua buangan dari retail lokal. Lokalnya diserap habis sama mereka. Ketika di harga 4.000, ya muncullah yang namanya FOMO.
wah BBRI 4.000, newsnya mulai bagus, chartnya mulai bagus, sudah reversal dan lain sebagainya, tapi ya asing sudah punya di harga bawah. Ya, jadi ini adalah strategi asing ketika dia memarkup itu tujuannya supaya membuat chart menjadi menarik, membuat retail tertarik ya, sehingga akhirnya retail masuk di harga atas. Kenapa di markup? Supaya retail nggak dapat harga bawah. Jadi ini adalah perang strategi ya. Saya selalu bilang makanya kan market adalah perang strategi. Kalau kita mengerti konsepnya dulu, konsep dasarnya, kita bisa mengerti ini bandar mau ngapain. Ya, jadi kita bisa bertindak dan kita bisa melakukan aksi. Seperti itu. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita hanya FOMO. Ada berita laporan keuangan, seperti saham tertentu ada akuisisi, kita ngejar di harga atas, tapi mungkin sudah price in harganya, atau memang bandarnya sudah ngumpulin di harga bawah, seperti itu. Jadi hati-hati sekali, kita harus mengerti ini siklusnya, dan ini siklus ini berlaku untuk semua saham sebenarnya ya, bukan cuma foreign flow yang tadi saya bilang markup markdown itu, tapi berlaku untuk semua saham. Tapi di foreign flow itu memang kenyataannya yang bisa kita bedah adalah seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben kalau untuk foreign flow sendiri, itu sebenarnya menurut Om Ben lebih cocok, maksudnya kita scalping bisa pakai atau sebenarnya ini lebih cocok untuk swing? Kalau foreign flow kita ngomong lebih ke arah swing ya, lebih ke arah swing. Seperti itu. Karena gini, karena kita ngerti asing ini yang memang masuk di saham-saham yang dibandarin oleh asing ini main nafasnya panjang. Jadi tiba-tiba nggak mungkin nih BBRI diakum kemarin ya sampai 1 triliun, besoknya tiba-tiba asingnya keluar 500 miliar. Nggak mungkin seperti itu. Mereka punya napas yang panjang. Karena itu biasanya foreign flow ini cocok untuk windows dressing. Karena ini kan kita dekat-dekat windows dressing nih, makanya saya kasih pembahasan foreign flow supaya teman-teman bisa lebih dilengkapi ya. Kalau scalping terus rasanya kan udah banyak ya mungkin scalping, tapi mungkin foreign flow teman-teman baru ya, seperti itu. Nah, Om Ben, nah ini pertanyaan yang menarik nih Om Ben. Saya sendiri penasaran. Gimana cara taunya kita kalau yang broker yang lagi ngumpulin barang itu retail atau bandar? Ini yang tadi saya lupa jelasin sebenarnya. Ya, maaf ada kelupaan. Jadi gini teman-teman. Sesimpel ini. Ini saya tidak agak bingung jelasnya. Saya tidak memojokkan sekuritas tertentu ya, tapi begini. Ini realitanya. Misal gini. Kita ngerti ya, Mirai Aset ini banyak memakai di kalangan retail ya. Seperti itu. Jadi ini wajar banget karena memang retail banyak pemakai Mirai ya, seperti itu ya. Dan Mirai cabangnya juga banyak nih. Se-Indonesia banyak ya, kantornya di mana-mana. Nah, sekarang kalau kita pengen ngerti sekuritas yang dipakai bandar biasanya dalam tanda kutip seperti itu, teman-teman boleh cek. Misal asing biasanya pakai ini ya, CS ya, Credit Suisse. Coba kalian cek, se-Indonesia kantor Credit Suisse ada di mana? Terus kalian cari salesnya Credit Suisse di mana? Susah kan? Wah, ini saya mau buka akun CS nih, Credit Suisse. Salesnya siapa ya? Susah. Nah, ini adalah sekuritas yang tidak diperuntukkan untuk retail. Itu salah satu contoh ya. Jadi teman bisa ngerti kalau diperuntukkan retail biasanya banyak salesnya di mana-mana, mereka ngiklan di mana-mana. Kalau mereka nggak butuh retail, mereka nggak akan ngiklan. Kalian pernah lihat nggak sih ada iklan Credit Suisse Sekuritas, iklan fee turun segini? Kagak ada, ya kan? Sesimpel itu aja. Ini saya nggak, kembali ya, mohon maaf ya kalau ada salah. Saya tidak menyerang sekuritas tertentu, tapi ini kenyataannya ya. Jadi kalau mau membedakannya paling gampang seperti itu. Atau kalau kalian penasaran, cek aja via Google. Kantor Credit Suisse seperti, atau apalah sekuritas apalah, kantor CIMB Sekuritas ya. Kalian bisa menemukan, ternyata kantornya cuma sedikit. Berarti ini adalah diperuntukkan oleh institusi atau bukan untuk retail. Tapi nggak menutup kemungkinan sekuritas yang biasa dipakai retail didomplengin oleh bandar. Ya. Tapi biasanya kalau kita main foreign flow, ya kita ngomong foreign flow, mereka sangat jarang sekali memakai sekuritas retail. Karena kembali lagi mereka itu institusi, investor gede, bukan ikan teri. Nah, jadi mereka juga pakai kelas-kelas yang lebih besar daripada kita. Seperti itu penjelasannya ya, kira-kira semoga membantu. Oke, siap. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben, kalau misalnya ini ada yang presentasi, tadi kan Om Ben ada sempat sampaikan yang lewat link di Kesei, ya. Jadi, kalau misalnya persentasenya antara yang lokal dan foreign itu hampir sama, misalnya 30-40 gitu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira Om Ben, apakah akan tetap pakai foreign flow? Nah, kalau
Persentasenya 30-40 biasanya ini masih agak bias ya karena sudah berimbang. Yang agak unik adalah Unilever. Saya kemarin kaget juga lihat Unilever ternyata 50-50 sudah antara lokal dan asing ini berimbang. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat track back ke belakang dulu. Makanya tadi pakai Mire kan bisa lihat tuh sampai tanggal berapa. Kalian undurin aja ke belakang. Asingnya ngapain? Contoh Unilever, asingnya jualan terus. Oh ya pantas partisipasi asing di saham Unilever terus menurun karena dia jualan terus. Jadi kita lihat historikalnya dulu. Ya kan? Misalnya tadi teman-teman ketemu ya 40-30 ya. Seperti itu. Track back ke belakang dulu. Asingnya ngapain? Kalau asingnya beli, oh berarti asingnya ini lagi pingin menguasai saham tersebut. Karena dia beli terus kan. Jadi kan ini kan, jadi gini teman-teman. Saya juga gak jelas, tadi ada pertanyaan ya, kenapa nggak 100% persentasenya? Karena itu saham yang berada di masyarakat. Ya, jadi misalnya dari 100%, di masyarakat yang beredar itu hanya dikasih misal 40%. Ya, jadi itu persentase dari yang beredar di masyarakat. Makanya nggak pernah 100%. Karena ada sebagian yang tidak diperdagangkan di dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang ada sebuah saham yang asingnya terus naik persentasenya, partisipasinya secara masif ya, tiap tahun naik, berarti asing ini lagi berusaha menguasai saham tersebut. Ya, lagi merebut daripada lokal. Kebalikannya, kalau asingnya buang terus, lokalnya semakin naik, berarti asing sedang keluar, ya, sedang diserahin ke lokal. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru bandarnya memang bandar lokal. Nah, tapi kita harus cek juga track back ke belakang secara broker summary. Kalau pembelinya ini bukan dari sekuritas yang besar-besar, bisa aja ini lagi bagi-bagi barang ke retail. Kalau saham dibagikan barang ke retail, itu nggak pernah bagus. Karena apa? Kita ngerti retail nggak bisa nyetir harga. Karena retail kan banyak nih. Nggak ada satu komando gitu loh. Mau kita bikin institusi retail bersatu pun nggak akan pernah bisa. Karena apa? Terlalu banyak kepalanya. Ya kan? Kalau mereka institusi, mereka bergerak dalam satu visi. Ya, mungkin kenapa tadi saya bilang jangan hanya lihat brokernya, tapi lihat keseluruhannya. Makanya saya tadi lihat foreign flow-nya, bukan brokernya. Karena asing pun ketika masuk ke dalam sebuah saham, ya itu rame-rame, gitu loh. Bisa pakai broker A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Tapi mereka dalam satu bendera asing. Tujuannya pun satu arah, seperti itu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman ketahui ya. Semoga membantu. Ya, siap. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben ini ada banyak pertanyaan itu tentang periode untuk foreign flow-nya. Jadi baiknya Om Ben melihat foreign flow-nya tuh berapa lama ke belakang? Saya biasanya menggabungkan dengan TA ya, ketika saya melihat sebuah siklus ya, karena gini teman-teman, foreign flow ini kembali lagi ya saya bilang foreign flow ini biasanya kita bisa manfaatkan untuk saham-saham yang memang paling gampang itu di window dressing ya. Kita lihat secara historikalnya dulu. Ya, biasanya akumnya di September, Agustus, September itu mereka mulai akum, nanti Desember, Januari mereka mulai buang bertahap ya, Februari mereka mulai taking profit ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita tergantung teman-teman mau track back-nya gimana. Karena ingat ya, foreign flow ini nggak bisa untuk scalping. Bisa sih mungkin untuk saham yang sangat liar. Contoh Unilever kemarin ya, ketika liar kita bisa. Tapi hampir jarang sekali sebuah saham ini bergerak liar. Karena apa? Contoh begini, kenapa Unilever bisa bergerak liar teman-teman? Karena sesimpel, retail saya lihat sudah sangat stres di saham Unilever ya. Di pembahasan grup sudah kelihatan orang-orang yang nyangkut tuh sudah banyak ya, sudah frustasi berat. Tidak ada retail lokal yang memang mau beli. Sudah kehilangan minat, karena itu dia menaikkan harga. Tujuannya apa? Bergairah lagi nih. Wah, Unilever dari 4.000 ke 5.000 nih, semangat nih. Pada berbondong-bondong beli. Seberapa banyak teman-teman yang beli Unilever dari harga 5.000 sekarang? Itu pertanyaannya jawab sendiri-sendiri ya. Nah, ketika teman-teman sudah tertarik beli, ya bandarnya merasa, waduh sudah cukup nih, peminatnya banyak. Buanglah mereka. Makanya kita track back ke belakang. Secara 2 tahun terakhir, Unilever diapain bandar sih? Wah, dibuang masif gitu loh. Jadi, plan panjangnya adalah mereka mau mendistribusikan barangnya. Ya kan? Apalagi setelah naik ke 5.000, ya, kemudian terjadi buangan lagi. Ya, sampai harganya di markdown lagi, dibanting lagi karena mereka taking profit. Siapa yang nerima? Jelas retail. Jadi, kalau ditanya ke belakangnya bagaimana, kalian bisa cek historikalnya. Apa yang dilakukan bandar? Secara 2 tahun terakhir, misalnya seperti itu ya. Dan ini disesuaikan dengan time frame teman-teman juga.
Kalau teman-teman seorang investor ya mau menginvestasi di saham yang dibandarin asing dengan fundamental bagus, tentu saja bisa track back mungkin 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Asingnya ngapain sih di saham ini? Kan begitu. Makanya teman-teman yang terjebak di sebuah saham-saham yang dibandarin asing dan saham itu sudah turun misal dari 5.000 ke 1.000 ya. Sesimpel karena ya asingnya berbagi barang kepada retail ya, karena mungkin mereka mau pindah ke saham yang lain atau melihat nggak terlalu prospek di saham tersebut. Sesimpel mereka mau taking profit aja sebenarnya seperti itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Om Ben. Kok kayaknya saya kenal ya saham yang 5.000 jadi 1.000 itu. Saya punya itu. Jangan bilang-bilang, waduh nanti teman-teman fundamental bisa keroyok saya di grup ini. Betul sekali Om Ben ya. Saya kayaknya kenal ya. Om Ben lanjut lagi. Om Ben, ini ini ada pertanyaan nih Om Ben. Kalau ciri-ciri chart yang markdown dengan akumulasi, nah itu ciri-cirinya seperti apa? Dan actionnya kita bagaimana? Tentu saja gini teman-teman. Kalau kita ngomong markdown dengan akumulasi ya, biasanya volumenya kecil. Ya, volume buangannya kecil biasanya. Ya, contoh BBRI beberapa hari ini ya. Asingnya buang tapi jualannya kecil. Paling 100 miliar sehari, kadang-kadang 50 miliar, kadang-kadang maksimal nggak pernah nembus 500 miliar. Artinya apa? Artinya mereka mau bikin retail tuh panik dibanting seperti itu ya. Atau simple mereka mau nurunin harga supaya apa? Mereka bisa beli lagi di harga bawah. Jadi mereka mau akumulasi, kita belum kenyang nih. Setelah mereka gambar chartnya dengan bagus, seperti itu dibanting ke bawah, mereka belum kenyang. Ya mereka turunin harganya dong. Karena apa? Kalau harganya bergerak naik terus ke atas, ya gimana mereka mau dapat harga murah kan seperti itu. Jadi prinsipnya adalah mereka akan membuat segala sesuatu menjadi harga diskon ya. Kalau kita mau lihat adalah teman-teman simple lihat chartnya selalu volumenya kecil buangannya ya, walaupun harganya merah ya. Kemudian dari foreign flow-nya, dari outflow asingnya biasanya malah kecil atau malah akum. Beberapa kali ya teman-teman bisa cek ke belakang ya, mungkin nanti kalau teman-teman punya waktu silakan analisa BBRI. Ketika BBRI merah beberapa waktu terakhir kemarin, asingnya malah beli di bawah. Ya, mungkin belinya nggak terlalu masif-masif banget, tapi mereka beli secara konsisten setiap hari. Walaupun harganya merah, itu adalah di markdown tapi diakumulasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan terakhir ya, sahabat Miraset. Nah, Om Ben kalau dari preferensi Om Ben sendiri ya, Om Ben lebih suka bandarnya itu market maker-nya tuh sebenarnya broker asing atau broker lokal? Kembali tergantung sahamnya. Kalau memang sahamnya dibandarin asing ya saya juga pasti follow foreign gitu ya, follow asing. Kalau sahamnya dibandarin lokal kayak Wika dan kawan-kawan ya simple saya akan mengabaikan foreign flow-nya. Karena jelas banget memang penggeraknya siapa. Kalau suka yang mana? Biasanya secara dari pengalaman saya saham-saham yang dibandarin asing lebih kalem pergerakannya ya. Lebih kalem. Turunnya pun lebih kalem. 5.000 ke 1.000 itu berapa tahun ya Bu ya? Masalahnya nggak naik-naik Om Ben. Nah itu masalahnya. Jadi turunnya juga kalem-kalem. Kalau lokal biasanya cukup liar pergerakannya. Kita ngerti ya saham konstruksi ketika tahun lalu SWF tiba-tiba bergerak naik 100% ya. Dalam beberapa 4 bulan aja ya. Itu jelas banget ya. Jadi biasanya memang foreign itu lebih kalem, lokal lebih volatil ya, seperti itu pergerakannya. Oke, siap. Nah, terima kasih Om Ben. Om Ben, mungkin saya tertarik ini ada beberapa pertanyaan yang mengkombinasikan nih tadi. Jadi kan tadi kita udah bahas ini sebagai yang terakhir ya. Jadi akumulasi, distribusi, markup sama markdown. Mungkin Om Ben kan tadi ada beberapa kombinasi, misalnya contohnya akumulasi dengan markup. Mungkin boleh disampaikan nggak Om Ben ciri-cirinya? Tadi kan kita udah bahas akumulasi dengan markdown. Ciri-cirinya adalah volumenya kecil. Nah, kalau misalnya akumulasi dengan markup itu cirinya adalah? Ya jelas biasanya volumenya naik dengan volume tinggi. Harga naik dengan volume tinggi ya, begitu ya? Harga naik dengan volume tinggi dan kemudian kita lihat asingnya beli gila-gilaan. Ya kita ngerti ya kemarin IHSG sempat ya 1% lebih itu kan beberapa kali dan tiba-tiba saham-saham seperti BBRI akumnya bisa hampir 1 triliun kalau nggak salah. Ya betul. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau nggak salah saya coba liatin di tanggal ini tanggal 6 Oktober ini dari data saya closingnya 4120, kenaikannya 4,83%, akum hari itu 986 miliar. Ya, itu
markup dengan akumulasi, ya. Lalu ada lagi nih di tanggal 30 ya, tanggal 30 September, kenaikannya hampir 3%, asing akum 733 miliar. Yang lebih fenomenal lagi di tanggal 23 September, itu harga baru 3770 closingnya, naik 4,4%, ya. Itu markup-nya asing ngumpulin 759 miliar. Lalu besoknya naik 1,3%, asing ngumpulin 1,2 triliun. Nah, itu adalah contoh dari markup dengan akumulasi. Teman-teman bisa lihat dari historikalnya, dari chartnya ya. Nanti teman-teman buka chartnya di tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan. Itu jelas banget volumenya gede segaban. Itu ciri-ciri dari markup dengan akumulasi. Tentu saja kita harus lihat, kan bisa ya, dan data di Mirai di HOTS ini real time teman-teman. Ya teman-teman kalau mau lihat, mau iseng-iseng dari setiap hari yang dilakukan asing, ya bisa buka aja Mirai yang tadi saya bilang ya. Di menu berapa tadi, sebentar saya ulangin lagi, di menu ini 0141 dan 021 ya. 0021 dan 0141 ya. Itu ada, teman-teman bisa cek aja di situ, historikalnya jelas banget, ada chart foreign flow-nya udah lengkap banget lah ini HOTS ini. Menurut saya sangat membantu banget buat teman-teman. Seperti itu. Oke, Om Ben. Terima kasih untuk promosinya. Om Ben, kalau yang tadi Om Ben, kalau misalnya distribusi, nah kalau distribusi diikuti dengan markup, itu kan harganya naik, tapi secara volume? Secara volume biasanya ada buangan ya, seperti itu. Karena begini teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat foreign flow-nya aja, itu nggak perlu lihat chart aja udah kelihatan ya. Jadi misal harga naik ya, kita ngerti, wah harga saham A ini naik nih. Wah ini sahamnya ada asing di sini, partisipasi asing cukup besar nih. Kalian bisa cek ya dari KSI tadi ya. Wah kok gede? Nah tinggal buka, simpel aja buka HOTS seperti itu. Lagi ngapain asing di situ? Oh kok harganya naik 4% tapi kok asingnya jualan terus? Atau harganya malah turun tapi asing beli terus? Nah kita bisa lihat, wah ini berarti asing lagi ngumpulin barang. Kalau saya lihat seperti itu, saya langsung buka chart, saya langsung lihat support resist di mana, bersiap-siap melakukan aksi. Misalnya mau beli ya nada di area support, kalau mau jual ya mumpung di markup tapi asing buangan, saya mau jual ya saya tunggu di area resist nih. Saya pantau, saya pasang antrian di situ aja. Jadi ini sebagai tools tambahan supaya kita bisa melakukan eksekusi. Kita mau ngapain? Karena kalau teman-teman nggak mempelajari foreign flow juga di saham-saham yang dibandarin asing ya, simpel hanya via TA aja, teman-teman bisa kebingungan. Karena kadang-kadang ya namanya asing, kadang-kadang hari ini beli besok jual, itu bisa aja. Tapi kita lihat blueprint-nya, seperti makanya saya bilang foreign flow ini lebih cocok buat teman-teman swing. Ya, swing 3 bulan, 4 bulan. Kita lihat big plan-nya. Oh, kalau big plan-nya masih asingnya membeli terus, ngumpulin terus, dan secara chart jelas, secara chart trennya masih naik ya. Itu silahkan kita masih bisa hold ya sahamnya untuk kita follow trennya ya, follow foreign seperti itu bisa. Tapi kalau sudah patah tren ya, itu bisa mempertimbangkan lagi. Makanya saya kombinasi foreign flow dengan TA. Itu jelas mengamankan resiko kita. Seperti itu Bu Marta. Oke, berarti prosesnya itu kita akan lihat foreign flow-nya baru kemudian lihat chart-nya ya Om Ben? Enggak sebaliknya? Iya, saya lihat foreign flow-nya dulu, kemudian saya lihat chart. Jadi gini ya, tadi saya bilang ya, TA itu buat saya sebagai kompas, sebagai peta ya, peta saya menuju harta karun itu, profit itu. Nah, foreign flow-nya ini sebagai analisa pelengkap saya. Seperti itu. Jadi, buat saya pribadi, ini buat pribadi saya, TA mengambil porsi di atas foreign flow. Buat saya ya. Karena apa? Karena ketika TA-nya dia breakdown dari support dan jebol ke bawah, seperti itu, saya biasanya akan mengurangi posisi. Karena apa? Kembali lagi ya, saya mengukur resiko saya. Saya bisa nanggung nggak resikonya? Karena kalau kita hanya ngikutin foreign flow, saya jelasin ya, kita tuh hanya ikan kecil yang ngikutin ikan besar. Ya, contoh lah, kita mungkin kalau teman-teman lihat ada ikan-ikan kecil yang ada di bawah perutnya ikan paus dan lain sebagainya ya. Kalau ikan pausnya nyelam ke bawah, ikan kecil nggak akan kuat, bisa pecah, bisa mati. Saya sadar itu, makanya saya melakukan cut loss. Nanti saya di bawah, saya ambil lagi. Atau saya menunggu dia terkonsolidasi, baru saya beli lagi. Jadi saya mengambil posisi resiko saya itu lebih aman supaya saya nggak galau. Kan ada nih, waduh bandarnya ngumpulin terus tapi harganya turun terus gimana nih? Udah minus berapa? Minus 30%. Hah? Kok kamu nggak cut loss? Gitu loh. Itu kan sudah melebihi resiko kamu. Nah, supaya nggak kejadian seperti itu, saya menggabungkan dengan TA. Ya, mengamankan posisi saya. Seperti itu Bu Marta.
Oke, siap. Baik. Terima kasih Om Ben untuk ilmunya hari ini. Dan untuk sahabat Mireset yang sudah menyaksikan, terima kasih sudah ikut dari awal sampai akhir. Sudah ada 1.600 orang yang ada di sini. Jadi luar biasa sekali. Malam-malam ini sahabat Mireset tetap setia mengikuti kelas mentorship. Dan Om Ben, kita minggu depan akan ketemu lagi Om Ben. Dan kita akan ngebahas apa kira-kira minggu depan Om Ben? Minggu depan saya kembali ke scalping deh. Jadi supaya ini ya, supaya berimbang ya aja Supaya buat berimbang. teman-teman yang swing dengan scalping ini dapat semuanya ya, seperti itu aja. Yes, baik. Ditunggu banget Om Ben untuk minggu depan. Dan untuk saat ini saya akan kembalikan lagi ke Michael. Silakan Michael. Yang keluar Baik, Rizda terima fotonya. kasih Om Ben, Bu Marta. Terima kasih buat sahabat Mireset dan teman-teman semuanya yang sudah join hari ini, malam ini. Mungkin ada yang ikut 3 sesi langsung, Jor hari Minggu tetap belajar gitu ya, luar biasa. Oke, terima kasih, sampai bertemu. Besok jangan lupa kita ada weekly commentary jam 4 sore. Buat teman-teman yang kepo, kira-kira siapa sih yang juara 1, 2, 3 dari masing-masing kategori gitu ya. Nanti bisa nonton besok jam 4 sore di YouTube Mireset Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa juga saya ingin mengingatkan, minggu depan kita masih ada kelas mentorship lagi di week 3 bareng sama Pak Yudi Chen, Michael Yoh, dan Om Ben. Ya. Terima kasih buat hari ini, Om Ben, Bu Marta, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Rizda, terima kasih. Bye, selamat Terima malam, kasih. selamat Selamat istirahat. malam semuanya. Selamat istirahat.